Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker kalau dari saya pribadi ya, FBS ada dua, akun Sen dan akun standar. Akun Sen di mana satu lot Sen itu sama dengan 0,01 lot di standar ya. Tentunya risiko akan lebih kecil, akan lebih minim, dan juga 100 dolar sen itu sama dengan 1 dolar standar ya. Jadi kalau misalkan modalnya di bawah 100 ataupun 200 dolar standar, kalau misalkan dikonvert di akun Sen, akan menekan risiko yang lebih minim, diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Hindari full lot, full layar, full margin, dan juga yang paling utama over trade ya. Untuk linknya, khusus akun Sen, itu silahkan cek di deskripsi ya. Akun Sen di FBS ini hanya akan bisa diakses dengan menggunakan link referral yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen tidak akan bisa diakses. Kelebihannya, historinya pun panjang, baik dari segi pairnya pun, forex mayor, minor, kemudian kriptonya pun juga ada, Nasdaq, oil, komoditi, semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya. Kemudian masuk ke teknikalnya. Di video yang sebelumnya sih saya lupa ya, kemarin indeks dolar nggak saya bahasin. Cuman ini flashback sedikit aja. Untuk pergerakannya minggu ini itu masih bermain-main di level area resisten pertama weekly. Kenaikannya pun memang sudah berhasil break high di minggu yang sebelumnya ya. Jadi hati-hati aja. Ada peluang sih kemungkinan indeks dolar untuk minggu ini tetap menguat, yang akan menjadi next targetnya 110.700 terlebih dahulu. Tetapi dari segi time frame kecilnya tetap waspadai koreksi. Kalau misalkan itu terjadi 109.13 sampai dengan 108.85, ini yang akan menjadi potensi kalau misalkan untuk indeks dolar terkoreksi lebih dulu sebelum naik lebih tinggi ya. Tetapi untuk jangka panjangnya ada peluang kemungkinan indeks dolar ini terutama untuk minggu ini ada potensi menguat. Kemudian masuk ke gold. Pergerakan untuk gold dari segi time frame 1 ya, open market itu kan kemarin berada di atasnya resisten sebelum break di level area 2684 atau sebagai resisten pertama weekly ya. Di sini kan sudah membuat konfirmasi penerusan harga, dan yang paling utama adalah sebelum break di sini ada candle bearish engulfing ya, yang ada di sini ya. Kemudian kan penurunan lebih lanjut 2666 ini adalah batas atas pivot. Target terdekatnya itu berada di pivot, ini sudah kena ya untuk kemarin. Kurang lebihnya sih sedikit berada di atas level area tersebut. Harga ini ada reaksi. Kemudian kenaikannya pun untuk pagi ini itu masih ketahan, kurang lebihnya pas di level area 2672, di mana level area tersebut adalah batas atas pivot monthly. Jadi waspadai kalau misalkan untuk hari ini 2672 ini mampu menahan pergerakan, apalagi time frame H4 ya, minimal daily close-nya zona supply paling atas yang ada di sini kurang lebih level areanya adalah di 2675 pembulatan. Selama minimal H4-nya sebenarnya idealnya adalah daily, belum mampu tutup di atasnya 2675, waspadai potensi arah bawah kembali. Kemungkinan kalau itu terjadi akan membuat konfirmasi penerusan harga di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi untuk sesi Asia, zona yang akan menjadi pantau untuk hari ini 2675 itu yang atas, dan di sini hati-hati harga masih nge-retest di batas atas pivot monthly 2672 ini tetap diwaspadai. Kemudian level area bawah 2666, kemudian pivot itu sendiri di antara 2654 sampai dengan 2656. Jadi ini hati-hati kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, ada peluang kemungkinan gold akan terkoreksi kembali lebih dalam. Yang akan menjadi next targetnya ada 3 level area antara 2645, 2636, maksimum sementara berada di 2628 terlebih dahulu. Di kirinya juga ada zona demand yang lumayan gede ya, di antara pivot sampai dengan batas bawah pivot. Tetapi waspadai di level area 2636 di sini ya. Di sini kan juga ada zona demand juga. Kemungkinan sih kalaupun untuk gold ini nanti lanjut turun ke bawah, untuk next targetnya kemungkinan berada di 2636 terlebih dahulu. Tetapi kita lihatin dulu aja progresnya untuk di sesi Asia hari ini sampai dengan Eropa nanti, apakah untuk gold ini nanti mampu kedorong ke atasnya 2675 atau tidak. Kalau misalkan mampu, berpeluang kemungkinan akan ngambil dulu zona supply yang berada di 2684 yang bertumpuk juga dengan
level area resisten pertama weekly ya. Untuk planning kemarin kan cari ancang-ancang setup sell di kisaran level area 2684. Untuk TP pertama ini saya anggap sudah kena karena TP pertama itu berada di pivot. Kemudian TP keduanya itu sebenarnya sih bebas pilih karena ini konteksnya untuk swing ya, tetapi untuk day trade-nya harusnya sudah keluar. Tetapi untuk target swing ini ya, antisipasi aja. Kurang lebihnya di antara 2614 sampai dengan 2607 ini yang akan menjadi targetnya. Itu pun nanti kita lihatin dulu progresnya pelan-pelan ya. Sementara di sesi pagi ini sampai dengan siang nanti itu zona pantaunya kalau kita lihatin dari level area SRP 2684, hati-hati di antara 2672 sampai dengan 2675. Kemudian area bawah kembali pivot karena untuk yang kemarin itu belum ada konfirmasi harga ini mampu tutup di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot 2654 sampai dengan 2656 ya. Kemudian batas bawah pivot sebagai kunci swingnya 2645 ini yang akan menjadi penentunya apakah untuk gold ini nanti terkoreksi lebih dalam atau cukup berada di kisaran zona tengah atau sebagai pivot. Sebagai penentunya adalah di 2645. Kalau ada body candle daily close di bawahnya 2645, waspadai arah support. Tetapi untuk support 2 saya skip dulu, sementara fokusnya maksimum 2607 untuk minggu ini ya. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Jadi untuk pergerakan Bitcoin ini kemarin kan sempat ada kenaikan dan ke reject di batas bawah pivot 95.600 ya. Kemudian harga lanjut turun, spike ke bawah. Nah, di kisi-kisi video yang terakhir kemarin itu kan zona yang saya blok merah di sini. Kenapa ada zona yang di sini? Karena ada level area pecahan SRP dari support 2 sampai dengan history low minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan ini saya pecah untuk level area SRP, zona tengah atau sebagai level area minor itu adalah di blok merah di sini. Kurang lebihnya kalau saya zoom, dia ngambil level area 89.300 pembulatan ya, kurang lebih ekornya nyampe ke sana sebelum spike kembali ke atas. Jadi baik buy ataupun sell hati-hati. Untuk yang sell harusnya sih sudah keluar karena ini sudah kena untuk zona minornya. Untuk yang buy yang dapat di level area blok merah di sini ya hati-hati karena untuk Bitcoin ini sudah hampir mendekati level area batas bawah pivot kembali 95.600. Jadi sudah mesti dipikirin apakah mau di hold posisi atau mau keluar semua. Ini sebaiknya dipikirin kembali mengingat apalagi menjelang pelantikan Presiden Amerika ya, untuk saat ini bisa terjadi volatility tinggi dan kemungkinan juga pergerakannya cepat, spike atas bawah dengan cepat itu juga bisa terjadi. Jadi untuk Bitcoin waspadai minggu ini sampai dengan minggu depan ya, hati-hati. Untuk zona pantaunya mengingat level area minor untuk minggu ini sudah tercapai dalam satu hari. Jadi untuk hari ini sementara fokusnya pun kalau misalkan ada kenaikan ya, gambaran saya kemungkinan masih belum jauh-jauh di atasnya di antara 97.000 sampai dengan 95.600. Ini gambaran saya ya, bisa salah bisa benar juga, cuman anggap aja salah. Tetapi kalau misalkan dia pullback atau kembali turun, tetap waspadai ya, kurang lebihnya 91.200 kembali sebelum nanti sebagai penentu apakah untuk Bitcoin ini akan ngambil level area mayor yang berada di 87.300. Tetapi kalau misalkan dia ngambil level area mayor di 87.300, kalaupun ada kenaikan minggu ini, harga tidak boleh melebihi 98.500 baru ada peluang ke sana. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti ternyata untuk minggu ini dia mampu mencapai level area 98.500, sementara level area mayor yang berada di 87.300an atau sebagai support 2 weekly, ini skip dulu untuk sementara waktu ya. Ini kemungkinan next time-nya lagi. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Untuk gold dan Bitcoin, untuk rekan-rekan yang nyimak video kemarin itu harusnya ya day trade udah keluar, udah TP dan itu lumayan banget. Saran saya jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin konsisten. Kalau tidak sesuai dengan planning, jangan paksa masuk ke market. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.